Suatu sore, saat sedang berolahraga bersama istri di halaman rumah, kami dikejutkan oleh kehadiran seorang tamu yang belum saya kenal. Seorang bapak berwajah cemas, berusia sekitar 50 tahun. Setelah mengucapkan salam dari luar pagar, ia menceritakan kemalangan keluarganya. Ia terlihat gugup, sesekali tertunduk, seperti menyembunyikan perasaan malu. Saya pekerja harian, Pak, Bu. Sejak PSBB, saya tidak punya penghasilan. Dan sampai saat ini, saya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, pusat, ataupun daerah. Pembatasan sosial berskala besar memang baru berlangsung 2 minggu. Tapi bagi pekerja harian, apalagi tak punya tabungan, hal itu pasti sangat memberatkan. Saya lantas mengambil paket bantuan sembako yang saya dapat dari pemerintah. Saya berikan pada bapak itu. Istri saya secara spontan memberikan sejumlah uang yang diterima si bapak dengan tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Tangisnya pecah. Kemudian bapak itu pergi. Saya lalu protes pada istri saya. Ibu gimana sih, Bu? Kok pakai dikasih uang segala sih? Kan sembako aja udah cukup, Bu. Ibu kan tahu, sebagai pekerja lepas, penghasilan saya juga nggak jelas. Pekerjaan banyak di-cancel, Bu. Seharusnya ibu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan, apalagi menyumbangkan uang. Kalau pandemi masih berlangsung lama gimana? Mas, kita nggak boleh berprasangka buruk, Mas. Dengan berpikir atau bertindak seolah-olah besok atau hari-hari selanjutnya Tuhan tidak akan memberikan rezeki pada kita. Kan Mas sendiri yang bilang, kalau setiap hari, setiap waktu selalu menyimpan rezeki. Masa Mas lupa? Saya diam saja, supaya istri saya tidak berpanjang-panjang berbicara. Setelah 2 bulan dari peristiwa sore itu, keadaan tidak bertambah baik. Tabungan saya benar-benar kempes. Untung saja ada paket bantuan sembako yang saya terima dari pemerintah yang sangat-sangat menolong. Tapi sore itu, tepatnya 3 hari menjelang Idul Fitri, setelah menonton tayangan iklan di sebuah televisi, putri bungsu saya menyatakan keinginannya berbuka puasa dengan pizza. Si bungsu sebenarnya bukanlah anak yang punya banyak permintaan. Karena itu saya akan merasa sangat payah dan terpukul apabila saya tidak mampu memenuhi permintaan yang sangat sederhana itu. Pizza, sesuatu yang biasanya tidak terlalu sulit untuk saya dapatkan. Tapi keadaan sedang tidak biasa. Berbekal keyakinan, saya pamit pada istri dan anak-anak, hendak membeli pizza. Hal itu tentu membuat putri bungsu saya berteriak kegirangan. Istri saya tersenyum getir saat ia melihat saya menatap jam tangan. Pukul 4 sore. Saya meluncur. Tujuan pertama saya, toko jam tangan. Tapi sampai di sana, ternyata toko sudah tutup. Saya putar haluan menuju kantor pegadaian.
yang ternyata juga sudah tutup. Saya mulai dilanda cemas. Saya berpikir mencari cara, mencari uang 100-200 ribu untuk membeli pizza. Saya bahkan sempat menawarkan jam tangan saya pada orang-orang yang lewat di depan kantor Pegadaian. Tapi tidak ada yang mau. Terbayang-bayang wajah si bungsu yang kegirangan saat saya pamit hendak membeli pizza. Saya akhirnya memutuskan untuk pulang. Rumah adalah tempat terbaik untuk menyelesaikan masalah. Di atas motor dalam perjalanan pulang, saya tak henti-hentinya menyesali tindakan saya yang begitu yakin memberikan harapan pada si bungsu. Saat ini, ia pasti sedang menunggu bapaknya pulang membawa sekotak pizza. Hati saya hancur. Sampai di rumah, di halaman saya melihat istri saya sedang berbincang-bincang dengan seorang pria. Setelah parkir motor, saya menghampiri mereka. Pria itu kemudian membuka maskernya. Apa kabar Bapak? Bapak masih ingat saya? Ternyata pria itu adalah bapak berwajah cemas yang waktu itu sempat kami tolong. Saya sengaja mampir Pak, Bu, untuk sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya tidak tahu apa jadinya jika Bapak dan Ibu tidak menolong kami waktu itu. Bukan hanya menyelamatkan martabat saya sebagai seorang bapak, tapi Bapak dan Ibu telah menyelamatkan kehidupan keluarga kami. Mungkin terdengar berlebihan, tapi begitulah adanya Pak, Bu. Uang dari Bapak dan Ibu saya jadikan modal untuk berjualan masker. Puji Tuhan, usaha saya sukses dan berkembang. Kami mampu bertahan di saat yang sulit. Ini Pak, Bu, ada sedikit oleh-oleh. Mohon diterima. Bapak berwajah cemas, menyerahkan kantong plastik berisi 2 kotak pizza. Kemudian, saya menawarkan Bapak itu untuk berbuka puasa bersama. Tapi ia menolak. Maaf Pak, saya tidak berpuasa. Saya non-muslim. Kalau begitu, saya permisi. Sekali lagi, terima kasih. Selamat berbuka puasa Pak, Bu. Mari. Setelah Bapak itu pergi, saya dan istri saling berpandangan. Mata istri saya yang berkaca-kaca meneteskan air saat ia melihat jam tangan hadiah ulang tahun pemberiannya masih melekat di tangan saya. Tak lama kemudian, si bungsu menyambut kami. Ia berteriak kegirangan. Azan maghrib berkumandang. Kami berbuka puasa dengan penuh rasa syukur.
Si bungsu dengan lahap menyantap pizza pemberian bapak berwajah cemas.